kegiatan bercerita. Umumnya disampaikan di depan banyak orang, baik kalangan anak-anak ataupun dewasa. Dari tema tersebut, biasanya ada pesan moral yang ingin disampaikan kepada para pendengarnya. Beragam tema yang dapat disampaikan oleh para pendongeng. Menjadi pendongeng tidaklah mudah, tentunya memerlukan ilmu dan teknik tertentu yang wajib dimiliki oleh setiap pendongeng. Nah, baru-baru ini, tepatnya hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, SD Negeri Sari 01 kedatangan seorang pendongeng yang luar biasa dari Yayasan Amal Mulia. Beliau biasa dipanggil Kak Ahmad. Yuk, mari kita saksikan bincang-bincang hangat bareng Kak Ahmad dan tim literasi SD Negeri Sari 01. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asya Lidianto. Saat ini saya akan memberitahu kepada kalian semua kalau ada acara di SD Negeri Sari 01 yaitu kegiatan mendongeng dari Yayasan Amal Mulia. Saat ini saya akan mewawancarai Kak Ahmad sekaligus pendongeng dari Yayasan Amal Mulia. Ikutin aku terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari tim Leksan Bedas dari Galakswan Gerakan Literasi SD Negeri Sari 01 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Alhamdulillah kali ini kami kedatangan tamu dari tim pendongeng dari Yayasan Amal Mulia. Yayasan Amal Mulia ini sedang berjihad begitu ya, sedang berjihad untuk saudara-saudara kita di Palestina. Nah, kemudian kami berkesempatan alhamdulillah untuk mewawancarai beliau dengan materi bagaimana cara mendongeng dan apa manfaat dari mendongeng tersebut. Baiklah, saya akan sampaikan kepada anak-anak tim Leksan Bedas untuk satu orang memberikan satu pertanyaan satu orang kepada beliau ini. Sebelumnya, mari kita perkenalan dulu dengan narasumber kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allah Akbar. Alhamdulillah ya. Semangat. Kalau boleh saya tahu, saya dengan Bapak siapa ya? Saya biasa di dunia mendongeng, saya dipanggil Kak Ahmad. Oke. Dengan Kak Ahmad. Iya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami untuk mewawancarai Bapak. Sama-sama. Baik, ini teman-teman akan memberikan satu pertanyaan kepada Bapak. Mungkin dimulai dengan Haikal. Nah, silakan Haikal mau bertanya apa kepada Kak Ahmad? Bagaimana kakak membuat dongeng yang menarik? Oke, dongeng itu memang ya, urusan dongeng ini adalah urusan kita mempengaruhi orang, menarik orang, juga melatih kefokusan orang. Nah, memang bagaimana caranya membuat dongeng yang baik ataupun dongeng yang menarik itu memang harus dikonsep, harus ditulis terlebih dahulu. Kita harus mau apa yang disampaikannya, pesan moralnya mau apa. Kemudian harus disertakan ada ice breaking gitu ya. Tidak lupa ice breaking harus masuk. Kemudian juga bagaimana cara agar anak-anak bisa fokus dan sebagainya. Memang harus dikemas sedemikian rupa, dikonsep sedemikian rupa agar membuat pesan-pesannya bisa tersampaikan, message-nya dapat tersampaikan, juga apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju itu bisa tercapai dengan dongeng itu. Intinya harus kita persiapkan sendiri. Begitu sederhananya ya. Selanjutnya, Berapa lama kakak sudah menjadi pendongeng dan apa saja manfaat yang bisa kakak dapat dari mendongeng? oke. Berapa lama saya sudah mulai mendongeng? Terjun di dunia mendongeng atau berkisah atau bercerita ini tahun 2018 kalau tidak salah. 2018 saya pernah ikut pelatihan bareng istri saya, kita mendongeng, kemudian pelatihan berkisah juga ikut. Nah, dari situ mulailah ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan lewat dongeng ini. Bahkan sampai saya alhamdulillah dari mendongeng ini saya bisa keliling Indonesia. Alhamdulillah betul. Saya ke Lampung, ke daerah Sumatera itu udah alhamdulillah udah saya jejaki ya ke sekolah-sekolah, bertemu sama anak-anak di Nusantara. Kemudian manfaatnya apa? Manfaat mendongeng buat saya pribadi tentunya melatih literasi ya, kemudian melatih mental juga, melatih juga diri untuk bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat untuk sesama.
karena memang dengan dongeng ini saya bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan, saya bisa mengajak orang untuk berbuat baik, saya bisa mengingatkan orang untuk berbuat baik, sehingga benar-benar menjadi amal jariah juga ke depannya untuk saya pribadi dan lain-lain. Begitu. Jadi manfaatnya selain itu juga tentunya ada manfaat juga untuk para pendengar, para siswa-siswa yang mendengarkan dongeng, mendengarkan cerita, dan juga tersentuh dengan apa yang kita sampaikan dengan pesan-pesan moral gitu. Kalau boleh saya tahu, bagaimana sih cara agar pendengar bisa mendengarkan dengan fokus apa yang sudah kakak ceritakan? Oke. Nah, ini lebih ke teknik ya. Ini ke ibu-ibu atau bapak-bapak dan nanti suara. Ini harus suaranya punya berbeda-beda. Dan itu gimana caranya? Harus belajar. Dan selanjutnya nanti setelah itu bisa suara-suara orang, barulah suara-suara ibu untuk membantu lebih hidup lagi suasana dongeng atau cerita. Suara-suara hilangan harus belajar nanti. Memang pendongeng sendiri dulu saat pelatihan ya saya diajarin untuk itu. Cara pertama untuk kita pengen mendongeng itu buatlah anak-anak menjadi fokus, buatlah para pendengar audiens itu menjadi fokus. Bagaimana cara memfokuskan mereka? Tentu salah satunya adalah dengan ice breaking ini sangat efektif sekali untuk bisa membuat anak-anak bisa fokus. Kemudian jangan lupa suara harus lebih tinggi dari anak-anak, dan pengeras suara itu sangat membantu. Pengeras suara harus pakai pengeras suara. Kalau kita mendongeng tanpa pengeras suara, maka jangan salahkan anak-anak kalau anak-anak yang mendengarkan kita, karena suara kita bisa jadi kalah dengan suara-suara gaduhnya. Ketika pakai pengeras suara, mereka anak-anak bisa lebih fokus, apalagi ketika disebut dengan speaking yang mendengar, dan itu bisa mengarahkan atau mengajak mereka untuk fokus mendengarkan atau berbicara. Seperti itu. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Saya juga penasaran, ada satu yang saya boleh. penasaran ya, Boleh, saya tanya. Tadi kan kakak membawakan satu tokoh boneka ya, yang namanya Oki gitu kan. Nah yang paling saya penasaran itu tentang perubahan suara gitu ya, dari suara. Nah ada suara yang memang dikhususkan untuk tokoh Oki gitu, itu untuk nah itu bagaimana sih, dan suara yang bisa di mana sih nggak kelihatan gitu kalau kita sedang membicara sedang ke tokoh Oki, padahal itu kakak sendiri. Nah itu bagaimana, di suara apa itu? Oke, yang tadi saya sampaikan, yang tadi saya pakai itu adalah suara perut, itu namanya ventriloquy. Ventriloquist itu adalah sulap suara, bisa dikatakan seperti itu, sulap suara. Jadi kita nggak kelihatan kita yang ngomongnya, jadi seakan-akan kita nggak ngomong padahal kita yang ngomong. Memang itu suaranya dari dalam, mulutnya agak tertutup, tapi ada kalanya yang terbuka sedikit, tapi kita leburkan. Nah, untuk bisa itu memang belajar lama ya, memang bahkan sampai saat ini pun saya masih belajar ventriloquist agar suara bisa seperti itu gitu. Terus selain itu memang pendongeng itu harus para pendongeng, ini calon pendongengnya ke depan nanti harus bisa beberapa suara, jangan hanya satu karakter suara. Minimal kita harus punya 4 karakter suara. Suara pribadi untuk narasi, nanti ada suara anak kecil, nah nanti ada suara ibu-ibu atau bapak-bapak, dan nanti suara kakek. Ini harus suaranya punya berbeda-beda. Dan itu gimana caranya? Harus belajar. Dan selanjutnya nanti setelah itu bisa suara-suara orang, barulah suara-suara ibu untuk membantu lebih hidup lagi suasana dongeng atau cerita. Suara-suara hilangan harus belajar nanti. Terima kasih atas waktunya dan ilmu yang sudah diberikan kepada kami. Tentunya sangat bermanfaat ya buat kita ya, supaya nanti kita lebih termotivasi untuk belajar terus, terutama kita rajin belajar membaca, kemudian kita belajar menyampaikan kebaikan. Tadi kata kakak bisa dengan cara apapun, sampai dengan cara mendongeng gitu ya, karena memang dari dongeng itu sendiri luar biasa. Tadi yang kakak sampaikan baik sama apa, sampai kakak bisa keliling gitu ya dari dongeng. Nah barangkali dia dari kita semua, anak-anak semua juga nanti bisa menyampaikan kebaikan, berdakwah melalui salah satunya dongeng gitu. Terima kasih atas waktunya semuanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian wawancara kami dengan Kak Ahmad, salah satu pemateri dari tim Yayasan Amal Mulia.
Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kekurangan. Semoga banyak sekali manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi Sengitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, saya berada di salah satu teh yang ada di wilayah Penang. Kita tahu teh ini merupakan salah satu kekayaan Indonesia, merupakan kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia dan Indonesia merupakan penghasil teh terbesar. Nah, apakah Anda ingin tahu bagaimana cara proses pembuatan tehnya? Mari ikut saya mewawancarai pembuat teh. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh minta waktu sebentar? Boleh. Wawancarai ya Bu ya? Iya. Boleh sambil ini ya, boleh sambil memproses. Ya. Pemirsa, kebetulan saya memiliki salah satu narasumber yang saat ini memang sedang proses pembuatan teh ya. Boleh saya tuh maaf, Ibu namanya siapa? Oneng. Oneng, Ibu Oneng. Sama Ibu Oneng, dan ini Ibu siapa? Ibu Ali. Ibu Ali. Mohon maaf ya Ibu ya. Ibu sudah berapa lama menggeluti pembuatan teh ini? Lamanya. Udah lama. Lama sekali, kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Ternyata berarti sudah profesional sekali ya. Nah, kira-kira membutuhkan berapa lama proses pembuatan teh sehingga menjadi ini maaf ya, teh seperti ini yang siap digunakan. 1 jam. Jadi prosesnya 1 jam. 1 jam setengah dari awal sampai siap untuk diseduh. Sampai kedua tuh kenapa di proses seperti ini nggak dijemur gitu? Kalau dijemur beda rasanya. Jadi ini salah satu proses untuk lebih merasakan kenikmatan. Iya. Kalau disangrai sama dijemur beda. Oh beda. Ya beda rasa kalau dijemur mah kurang enak. Jadi pengaruhnya itu terasa gitu Iya. ya. Kalau disangrai enak kan pakai kayu. Oh iya, kayak seperti ini ya. Kayu bakar. Iya. Bakar. Makanya sengaja gunakan kayu bakar. Tapi sebetulnya bisa di oven juga kan ya. Iya, kalau di pabrik mah di oven. Kalau di sini saya tradisional pakai Manual. manual ya. Iya, pakai tangan. Karena memang manual itu membuat rasa lebih nikmat ya. Iya. Kalau di sini makan tehnya pakai campuran apa? Asli. Kalau di pabrik kan pakai campuran. Nah kalau boleh saya tahu kalau sudah seperti ini apakah dijual bebas? Oh, enggak bebas di sini mah. Ini hanya Karena buat tikus sama sini. hanya untuk lingkungan di sini. Di sini dibuat di resto. Restoran dan warung sekitarnya. Iya. Kalau ada yang Tapi beli, kalau ada yang beli, ada di bawah. Kalau di resto. Tapi hanya untuk sebatas oleh-oleh mungkin iya, ya. iya. Enggak bebas dijual. Sudah bebas di luar tapi hanya untuk lingkungan restoran. Iya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Semoga usahanya semakin berkembang, restorannya semakin berkembang ya. Dan Ibu sehat selalu untuk lebih membudayakan budaya Indonesia dan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Amin. Pemirsa, itulah wawancara sedikit ya saya dengan Ibu Oneng dan Ibu Ali terkait tentang pembuatan teh. Terima kasih atas semua informasinya dan pemirsa, sekian wawancara saya dan satu kata dari saya, kita budayakan budaya Indonesia dan mari kita hidupkan perekonomian Indonesia dengan cara mengkonsumsi teh, karena teh ini merupakan salah satu sumber kekayaan Indonesia yang cukup luar biasa dan terkenal di internasional. Demikian wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.